Tidak mungkin saya bisa bersyahadat. Karena dulu saya sangat fanatik. Bahkan pernah mengatakan mustahil saya masuk Islam. Oke, saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi saya belum beriman dengan Nabi Muhammad. Bayangkan seseorang yang begitu yakin dengan keyakinannya, begitu teguh hingga berani mengatakan, mustahil aku akan masuk Islam. Tidak mungkin saya bisa bersyahadat. Karena dulu saya sangat fanatik. Bahkan pernah mengatakan mustahil saya masuk Islam. Namun, siapa sangka takdir membawanya pada jalan yang tak pernah ia duga. Inilah kisah seorang pria keturunan Tionghoa dari Kalimantan Tengah yang besar di kota Palu. Ia adalah seorang aktivis gereja, bahkan turut serta dalam penginjilan. Saya dulu seorang yang aktif di gereja. Dalam benaknya hanya ada satu kebenaran, dan ia berusaha keras membawa orang-orang untuk masuk ke dalam keyakinan yang ia percayai. Kristen adalah agama yang benar. Aku harus menyelamatkan teman-temanku dari Islam. Aku harus mengajak mereka masuk ke dalam agama yang benar. Namun dalam usahanya untuk membawa orang lain keluar dari Islam, justru ia menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Akhirnya saya memutuskan waktu itu untuk mendownload aplikasi Al-Quran di HP. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Bagaimana mungkin ada kisah tentang Yesus di dalam Al-Quran? Aku harus tahu lebih banyak. Keinginannya mencari kesalahan Islam justru membawanya menemukan kebenaran. Ia membandingkan Injil dan Al-Quran. Semakin dalam membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Mengapa Yesus berdoa kepada Tuhan? Jika Yesus adalah Tuhan, kepada siapa ia berdoa? Ayat-ayat itu tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia mulai merasa tidak nyaman di gereja. Nah, jadi saya pikir, kalau dia Tuhan, terus dia berdoa ke siapa? Keyakinan yang dulu ia pegang teguh mulai goyah. Tapi hatinya masih ragu untuk menerima Islam sepenuhnya. Oke, saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi saya belum beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi pemahaman yang ada, pemahaman tentang sisi buruknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan seperti yang kau bayangkan. Pelajarilah sejarahnya dan kau akan tahu kebenarannya. Setelah diskusi panjang dengan Habib tersebut, ia pun mulai mengenal Islam lebih jauh. Perlahan tapi pasti, kebenciannya terhadap Nabi Muhammad berubah menjadi rasa penasaran. Dan akhirnya ia pun tiba pada satu kesimpulan. Di mana aku bisa bersyahadat? Aku sudah siap, tapi bagaimana caranya? Hingga akhirnya pada suatu malam Jumat di bulan Juli 2019, ia menemukan jawabannya. Ia bertemu dengan Habib Rotan, dan pada malam itu hatinya seolah menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Akhirnya atas izin Allah, Allah mudahkan lisan ini, hati ini untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk menyempurnakan keislaman. Ya Allah, aku telah memilih jalan ini. Aku yakin Engkau tidak akan meninggalkanku. Ujian demi ujian datang silih berganti. Kehidupan ekonomi semakin sulit. Ketika saya memilih masuk Islam, pekerjaan juga agak berantakan udah. Namun, di tengah keterbatasan, ia justru menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dengan saya syahadat itu, beberapa fasilitas akhirnya lepas. Masya Allahnya maha besar Allah, ilmu minim, tidak tahu gerakannya, tidak tahu niatnya. Tapi saya betul-betul merasakan bahwa nikmat sekali berwudu ini. Ya Allah, betapa nikmatnya sujud kepadamu. Allah tak pernah membiarkan hambanya yang beriman sendirian. Ujian yang ia lalui justru membawanya lebih dekat kepada Allah. Kini, hidupnya jauh lebih tenang, lebih bahagia, meskipun tanpa kemewahan seperti dulu. Dulu aku berpikir Islam itu salah, tapi ternyata aku yang salah. Kini aku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Hidayah adalah anugerah terbesar dari Allah. Terkadang,
Jalan menuju hidayah tidak selalu mudah, tapi bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya, Allah pasti akan memberikan cahaya. Dan barang siapa yang berusaha mencari petunjuk, Allah akan menunjuki mereka kepada jalannya. Terima kasih telah menonton. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.